Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Grand Vitara 2.0 tipenya JLX Matic tahun 2007. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, terus yang ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama itu secara fisik luar kita perhatikan adalah tongkrongan mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di suspensi. Bisa jadi di shock breakernya sudah bermasalah atau di pairnya sudah bermasalah. Nah, terus habis itu yang berikutnya yang perlu kita periksa ini adalah batasan antara parts dari bodi mobil yang kita sebut nut. Nah, nut ini kita perhatikan, dia kalau nut yang bagus, mobil tidak bekas benturan, dia nutnya masih presisi, masih lurus. Nah, terus habis itu yang berikut yang perlu kita periksa adalah di permukaan bodi. Jadi bodi masih memantulkan bayangan di seputar, di sekeliling bodi mobil. Jadi coba kita kelilingi mobil, kita periksa semuanya secara keseluruhan dari permukaan bodi, terus lampu-lampu semua, velg, kaca-kaca semua kita perhatikan, kita cek satu persatu ya, kita pastikan bahwa bodi kondisinya aman, baik nut, baik permukaan bodi, permukaan cat, semuanya, lampu-lampu kita pastikan bahwa dia kondisinya aman. Nah, setelah kita cek sudah aman, nah berikutnya kita periksa di bagian dalam. Nah, dia sudah keyless entry dan dia sebenarnya tidak pakai kunci tapi diputar menyalakannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba buka mobil ya. Kita coba buka mobil, sekarang kita periksa ke bagian dalamnya. Oke. Nah, pada saat kita buka mobil, yang pertama kita periksa adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa mobil itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kenapa? Kalau dia sudah berbau apek atau tidak sedap, ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa ini adalah di bawah kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga kita periksa karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus berikutnya kita periksa di masing-masing kolong jok. Pastikan bahwa kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, jika kita periksa sudah aman, nah sekarang coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama awal kita coba rasakan posisi duduknya. Nyaman tidak, terus habis itu kita perhatikan cocok nggak mobil dengan yang kita inginkan. Nah, kita periksa juga ini di instrumen dashboard, kita pastikan kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga plafon kita cek juga kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga jok juga kita periksa kondisinya bagaimana. Dia joknya masih bawaan asli ya, dia sudah dilapisin dengan kulit dan kondisinya juga masih lumayan bagus untuk ukuran mobil yang usianya di 15 tahun. Nah, berikutnya setelah kita pastikan sudah aman, nah berikutnya kita coba nyalakan mobil. Tapi sebelum kita nyalakan mobil, yang pertama kita periksa, kita buka kap mesin, kita periksa yang pertama level oli, kondisi oli. Terus habis itu juga radiator coolant ya, kita periksa kondisi dan levelnya. Jika kita pastikan sudah aman, kita periksa juga keseluruhan mesin apakah ada rembesan. Terus habis itu kita ngolong juga, kita periksa kondisi kolong dari mobil. Nah, jika kita pastikan semua sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mesin. Nah, ini dia karena sudah keyless, jadi saya taruh aja di sini. Coba kita nyalain, dia modelnya diputar begini ya. Oke. Nah, coba kita nyalakan mobil ya. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng, tidak sebentar saya kecilin dulu volume radionya. Nah, nyalanya jreng, tidak tersendat-sendat. Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat-sendat, yang pertama ada kemungkinan di engine mountingnya, kemungkinan di dinamo starternya bermasalah, atau bisa jadi di akinya sudah swak. Nah, terus getaran mesin yang masuk ke dalam mobil bisa kita periksa dengan pertama kita pegang setir.
kita rasakan bagaimana getaran mesin. Terus habis itu yang kedua dari posisi duduk, bagaimana kita rasakan kita bergetarnya berlebihan atau tidak, seperti itu. Nah, dia juga bisa diatur untuk ketinggiannya nih joknya ya. Selain buat nyender, atur sender, dia juga bisa atur ketinggian. Nah, getaran mesin yang masuk itu harus minim. Karena apa? Kalau getaran mesinnya sudah berlebih, ada kemungkinan yang pertama di engine mounting itu bermasalah, bisa jadi mesin pincang, atau bisa jadi hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya sekarang kita periksa di KM mobil ya. KM mobil kita periksa. Nah, ini mobil kilometernya di 108.000. 108.000 berarti cukup sedikit ya untuk mobil usia 15 tahun. Nah, pastikan bahwa ada rekod servisnya. Di sini ada rekod servisnya. Servis berikut di 108 dia rekod servis Suzuki. Berarti harus ganti oli sebenarnya nih mobil. Nah, dan di sini juga di Grand Vitara ini juga masih lengkap ya. Jadi buku servis juga masih ada. Nah, ini historinya mulai dari awal sampai di terakhir di 103.000 ya, servis di Suzuki-nya seperti itu. Dia servis rekor Suzuki dari awal. Nah, dia bon-bonnya juga masih disimpan, ada beberapa bon-bonnya disimpan. Terus ini daftar jaringan Suzuki, nggak tahu masih update atau tidak. Terus ini ada petunjuk, masih ada buku petunjuknya. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas itu kilometernya sesuai dengan fisik dan sesuai juga dengan histori perawatannya. Jangan sampai kita dapat mobil kilometernya ternyata sudah reset atau turun atau diturunkan seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita periksa mesin ya. Nah, ini buat buka mesin. Kita buka mesin. Nah, ini buat ngatur fog lamp. Nah, ini kita periksa. Berikutnya juga door trim kondisinya bagaimana? Ini masih lumayan untuk door trim kondisinya. Nah, di sini memang ada pudar karena pemakaian. Nah, di sini spion sudah elektrik tapi belum retract ya. Oke, sekarang kita buka dulu kacanya. Nah, yang perlu kita periksa berikutnya ini adalah di pintu ini sealer di pintu kita periksa kondisinya bagaimana, aman atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, kenapa? Karena kondisi apabila pintu sealernya sudah tidak ada, berarti pintu sudah gantian. Dan apabila sealernya sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di mesinnya. Mesin, ini kita buka dulu kap mesin. Nah, yes. Oke. Nah, Grand Vitara ini mengusung mesin 2000 cc dengan penggerak roda depan. Dia 4 silinder. Nah, untuk memastikan mesin dalam kondisi bagus, yang pertama kita periksa di suara ritme dari mesin. Jadi mesin yang bagus dia suaranya masih konstan. Terus habis itu di getaran mesinnya, dia getaran mesinnya sangat minim. Nah, berikutnya untuk memeriksa mobil tidak terkena nabrak depan, kita pastikan yang pertama adalah ini sealer di kap mesin. Pastikan sealer di kap mesin kondisinya masih bagus. Terus habis itu di apron depan juga kita periksa. Apron depan kita periksa, jangan sampai ada bekas reparasi seperti itu. Oke. Nah, di samping juga kita periksa, jangan sampai ada bekas reparasi seperti itu. Oke. Nah, untuk melihat mobil tidak kena banjir, kita pastikan bahwa komponen-komponen metal yang ada pada mesin itu masih bagus, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat di di bagian-bagian yang susah dibersihkan seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan mesin sudah aman, sekarang kita tutup kap mesinnya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil SUV ya, SUV dengan kapasitas 5 penumpang yang mereknya Suzuki ya, sudah terkenal, bengkelnya ada di mana-mana, terus perawatannya juga murah, terus habis itu juga mudah dan murah ya perawatannya, dan bentuknya juga masih untuk zaman sekarang masih cukup keren seperti itu. Mungkin Suzuki Vitara ini menjadi pertimbangan yang dapat menjadi pilihan ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita periksa di baris keduanya ya, bagaimana posisi kita duduk seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya masuk. Nah, saya tingginya 174 cm, saya masih ada dapat legroom yang hampir 1 jengkal. Jadi cukup, ini posisi duduk saya masih cukup lega ya untuk mobil ini. Nah, terus headroom juga masih sekitar 5 jari. Oke.
Nah, di belakang sendiri ini dia bisa 3 penumpang duduk dengan proper ya, dengan cukup oke, karena bangkunya juga cukup lebar. Nah, seperti itu. Senderan kepala juga ada lengkap 3 seperti itu. Oke. Nah, di sini ada senderan senderan tangan apabila kita duduk berdua. Nah, dia juga bisa diatur ini kemiringannya ya. Nih saya coba nih. Nah, kita bisa apabila tiduran cukup rebah, apabila pergi pergi yang dalam perjalanan jauh seperti itu. Oke. Nah, di sini ada apa lagi ya? Di belakang itu ada, di sini nggak ada cup holder ya, tapi ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini juga ada kantong penyimpanan terbuka di belakang jok. Nah, di sini ada, di sini ada 2 cup holder. Nah, di sini ada 2 cup holder seperti itu. Oke. Nah, ini ada lampu, di sini ada lampu baca seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa door trim. Door trim juga kondisinya juga masih oke, masih bagus. Di sini ada child lock, di sini sealer di pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke belakang. Ini tangki bensin ada di sebelah kanan ya buat pengisiannya seperti itu. Nah, dia di belakang ada dilengkapin ban cadangan ada di luar. Jadi ada tutupnya juga seperti itu, model Konde. Jadi masih model Jeep, masih gagah ya bentuknya ya. Sekarang udah jarang mobil yang ada Konde di belakang seperti itu. Nah, ini bisa untuk keyless entry-nya juga ada tombolnya di sini. Oke. Nah, sekarang kita periksa di bagasi ya. Nah, bagasi di sini ada separator yang bisa dicopot seperti itu. Oke. Nah, bagasi lumayan besar dan dia juga bisa dilipat 40% 60% untuk joknya untuk dapat bagasi yang lebih besar lagi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tertutup ya seperti itu. Oke. Nah, ini di sini ada dongkrak sama toolkit ya. Nah, ini ada dongkrak sama toolkit juga seperti itu. Oke, sekarang kita tutup mobilnya. Nah, di sini ada lampu baca juga. Lampu bisa nyala nih. Nah, lampu seperti itu. Oke. Di sini ada power outlet juga nih. Ada power outlet. Oke. Nah, door trim juga kita periksa kondisi masih bagus. Di sini ada kantong penyimpanan juga terbuka seperti itu. Sealer di pintu juga kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang seperti itu. Oke, sekarang kita tutup bagasi. Nah, kita sekarang ke sini kita periksa kondisi door trim juga masih aman, masih oke. Nah, di sini ada ini ya, model wood panel ya, wood panel. Nah, terus sealer di pintu juga masih aman, masih oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini dulu nih. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya, kiri. Ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nah, oke. Berikutnya kita periksa lagi di sini. Nah, door trim juga kondisinya juga masih oke, masih bagus. Nah, di sini sealer di pintu juga kita periksa kondisinya masih aman, masih bagus. Gitu, oke. Nah, sekarang kita periksa bagian dalam ya. Bagian dalam kita periksa. Nah, ini setir sudah dilengkapi dengan airbag. Kondisi setir memang ada lecet-lecet pemakaian, tapi untuk ukuran mobil 15 tahun masih cukup oke, masih bagus. Seperti itu. Nah, di sini ada pengaturan buat volume radio ya. Masih berfungsi. Nah, masih berfungsi ya. Volume radio ini buat menu segala macam masih bisa berjalan. Oke. Nah, ini speedometer, ini pengaturan buat lampu sen dan lampu, dan di sini untuk pengaturan wiper. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada MID ya untuk suhu, jam digital, sama ini untuk kilometer per liternya. Nah, AC kita cek kondisi juga masih dingin, masih oke. Nah, di sini ada buat pencetan hazard. Nah, di sini tape masih standar ya, standar bawaan, bisa MP3, bisa CD, sama bisa radio. Nah, di sini pengaturan AC ya. Pengaturan AC ini sudah ini ya, auto ya, climate control. Climate control ini buat pengaturan ventilasi dalam luar. Di sini buat buat ini arah sembur dari AC. Dari sini suhu AC, ini buat matiin nyalain AC. Ini buat defogger belakang. Nah, terus ini dia matic.
Matic. Di sini ada shift locknya, di sini ada colokan rokok buat power outlet. Jadi ada dua nih, juga ada power outletnya juga di sini. Oke. Nah, terus di sini apalagi ya? Oh, ini ada dua cup holder. Dua cup holder di sini. Ini rem tangan. Nah, di sini nih kalau mau ngelihat mobil ada indikasi banjir atau enggak, nah kita periksa. Jika ada karat atau lumpur berarti ada indikasi mobil banjir ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada storage yang cukup dalam ya, storage tertutup. Terus di sini ada airbag juga. Di sini ada laci yang cukup besar, laci penyimpanan tertutup. Di sini, nah di sini ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini juga ada cup holder, kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini sun visor dia sudah ada cermin ya di sebelah supir, bisa dibuka seperti itu. Nah, di sini ada tempat buat kacamata. Ini ada lampu baca, masih nyala lampu bacanya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada sun visor dilengkapin dengan cermin juga. Oke. Nah, ini dia bisa pengaturan kesilauannya ya untuk spion tengah seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja video saya tentang Suzuki Grand Vitara 2.0 tipenya JLX Matic tahun 2007. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi, simulasi kredit, keterangan mobil saya cantumkan di video ini ya, di keterangan video ini. Nah, untuk pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa bertambah, bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani dengan sistem kredit syariah seperti itu. Oke. Nah, apabila membeli mobil second atau mencari mobil second, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat bagaimana performa dari mobil, kenyamanannya bagaimana, terus kita juga bisa melihat bagaimana performa dari mesin, terus kaki-kaki, power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, terus perpindahan, ini Matic perpindahannya bagaimana, halus, responsif, seperti itu. Oke, dan apakah ada suara-suara yang aneh apabila kita mengendarakan mobil, bisa kita cek dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki, nah ini area parkir yang luas. Nah, jadi kita bisa test drive mobil dengan sepuasnya. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor channel. Jangan lupa juga dipencet lonceng notifikasinya agar dapat menerima info video-video kami yang berikutnya. Nah, terus bisa juga browsing di sosmed kami di Facebook Zal Motor, Instagram FF Usfar, terus di TikTok sama di Twitter juga ada kami di Zal Motor channel seperti itu. Oke. Nah, pada akhir video ini juga ada link untuk melihat stok kami yang tersedia. Terus habis itu juga ada review mobil-mobil Suzuki yang lain. Terus habis itu ada tips-tips mencari mobil bekas, ada beberapa video kami. Oke, mungkin itu saja. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Sampai jumpa dan terima kasih.